Ya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang ikhtiar mendatangkan rezeki. Nah, tadi kita sudah bahas mindsetnya, insya Allah kita sambung ya untuk ikhtiarnya. Nah, dalam ikhtiar biasanya saya menanyakan teman-teman ya, kira-kira teman-teman targetnya berapa? Misalkan teman-teman pengen berapa juta dalam waktu berapa bulan gitu ya. Nah, ini kalau kita ngomongnya bisnis ya, maka kita pakai nominal gitu ya. Nah, teman-teman targetnya mau berapa? Misalkan Mas, saya pengen punya uang 500 juta. Oke. Kemudian kapan 500 juta itu mau terkumpul gitu ya? Ya, saya pengen 500 juta itu terkumpul dalam waktu katakanlah 3 tahun. Oke. Oke. Jadi kita pengen 3 tahun 500 juta terkumpul. Maka kita coba hitung dulu. Per tahunnya berarti sama dengan 500 dibagi 3 ya. Maka per tahunnya kita harus mengumpulkan 166 juta. Kita bagi lagi ya, ini per tahun. Kalau ini per bulan, per bulannya berapa? Dibagi 12, maka kita harus mengumpulkan 13 juta per bulan. Kita bagi lagi ya, ini per hari. Per hari katakanlah 30. Berarti setiap hari kita harus mengumpulkan 400 ribu gitu ya. Jadi 450 ribu profit yang di situ nanti ya akan kita tabung. Jadi goalnya adalah ya, goalnya kita pengen nabung ya 460 ribu rupiah ya setiap hari. Nah, jadi sudah tahu goalnya adalah 450 ribu rupiah per hari. Oke. Nah, ini yang kita tabung. Tentunya ini di luar dari operasional ya, di luar dari cash yang mungkin nanti dari free cash yang ada di perusahaan kita putar lagi. Nah, ini benar-benar yang bisa kita ambil gitu ya. Ibaratkan misalkan gini ya, ada pembagian tiga slot gitu ya. 3 slot apa, 3 tempat ya. Nah, jadi yang tempat pertama teman-teman gunakan sepertiga untuk sedekah misalkan. Kemudian yang kedua sepertiga untuk pengembangan. Kemudian sepertiga untuk ditabung. Nah, jadi kita pengen yang ditabung ini. Nah, maka ya teman-teman, kalau ini nilainya sepertiga, tinggal profit hariannya dikalikan 3 ya. Misalkan ini tinggal saya kalikan 3 sama dengan ini dikali 3. Berarti ya kita harus mempunyai profit harian berapa ya, ini profit harian ya. Nah, profit harian ya kita berarti 1,4 juta setiap hari. Nah, jadi ini profit harian, kemudian ini profit ditabung. Nah, tabungan. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ini targetnya profit 1,3 setiap hari. Nah, gimana caranya agar kita bisa dapat 1,4 juta setiap hari? Nah, maka teman-teman sekarang yang teman-teman bisa lakukan adalah data dulu. Ya, di sini ya, saya pakai coret-coret nggak apa-apa ya. Nah, jadi teman-teman data dulu yang di sini namanya sumber income. Nah, sumber income. Kemudian ini adalah potensi omset. Potensi omset. Nah, jadi teman-teman data dulu sumber income-nya lewat mana saja. Oke. Nah, misalkan nih, ini teman-teman sebagai ibu rumah tangga nih. Nah, ini contohnya ya. Nah, sumber income ibu rumah tangga dari mana? Dari suami. Oke. Tulis. Nah, dari suami. Oke, ya dari suami atau operasional rumah tangga. Ya, gaji suami. Nah, misalkan ya. Nah, kemudian dari mana lagi? Ya, ini potensi omsetnya berapa? Misalkan nih, suaminya teman-teman gitu. Itu gajinya 3 juta per bulan ya. Sudah, tulis aja 3 juta. Omsetnya 3 juta. Oke. Nah, terus ini saya kasih RP aja ya biar gampang ya. Nah, nomor, kemudian mana nih rupiahnya? Oh, belum ada, harus di custom ya. Gini aja lah, ini 3 juta. 1 2 3. Oke, saya coba custom dulu ya teman-teman ya, biar gampang nanti. Oke, custom currency RP. Oke.
apply. Nah, jadi sudah income-nya adalah 3 juta rupiah. Kemudian di situ yang bisa kita tabung berapa, atau kalau kita sebutnya profitnya berapa. Gak apa, teman-teman hitung aja. Misalkan biasanya kalau dari dari gaji itu untuk operasional katakanlah 75%, berarti profitnya 25%. Nah, maka dikalikan. Ini adalah net profit. Nah, jadi ini net profit. Nah, ya, ini profit dalam bentuk persentase. Nah, jadi teman-teman hitung semuanya seperti ini ya. Misalkan penghasilan suami ya tinggal sama dengan ini dikali ini. Nah, maka teman-teman bisa nabung berapa ini? 750.000 per bulan ya, karena ini sifatnya bulanan kan. Oke, nanti teman-teman ini ya, goal satu bulannya 13 juta ya kalau ini bulan. Jadi ini tahun ya, goal tahunan. Ini goal bulanan, ini goal harian, ini goal goal profit ya, profit ya, gross ya, goal profit ya, betul ya. Nah, kalau goal tabungannya gini. Nah, terus ini 750.000 ya, maka kita coba di sini sum ya sampai terpenuhi semua. Sum ini kita jumlah. Nah, kita jumlah, kemudian sama dengan ini. Bentar, pakai rumus dulu. Sum, kemudian ini teman-teman jumlah semua ya sampai ke bawah. Nah, ini sampai nanti ada di angka 13 juta. Oke, berarti tidak cukup kalau kita pengen 13 juta, ini baru 750.000 ya. Apa penghasilan berikutnya? Misalkan teman-teman guru gitu ya, guru freelance gitu, teman-teman ngajar gitu ya. Misalkan teman-teman ngajar gitu ya, ngajar TPQ dapat honor, dapat bisyarah gitu kan. Misalkan berapa? Misalkan dapat 1 juta ya, teman-teman tambahlah 1 juta, 1, 2, 3. Profitnya berapa ya? Ini nggak kemakan operasional, karena operasional udah pakai gaji suami ya, profitnya 100% ya, maka teman-teman 100%, maka sama dengan ya ini teman-teman kalikan. Nah, maka teman-teman sudah punya jumlah 1,7 juta. Kemudian apalagi? Misalkan saya jualan baju mas, oke, jualan fashion, oke, fashion, satu baju harganya berapa? Satu baju harganya ini saya tambah satu lagi ya, mungkin di sini. Nah, ini quantity. Nah, di quantity-nya, quantity ini 1 ya, karena 1 kali ya. Kemudian bentar. Nah, jadi kuantitinya 1, kemudian jualan fashion, mau jualan berapa? Satu fashion itu harganya 200.000 misalkan ya. Kemudian berarti kalau saya mau, targetnya berapa misalkan ya, saya pengen kalau 200.000 ya paling nggak 100 mas, 100 pieces terjual per bulan. Oke, berarti 200.000 dikalikan 100 berapa? Nah, coba teman-teman hitung ya, 200.000 ya, 1, 2, 3 tambah nolnya 2. Nah, ketemulah ini ya. Nah, jadi saya kasih pakai format dulu. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti. Nah, teman-teman dapat 20 juta. Omsetnya profitnya berapa? Profitnya nggak banyak mas, saya jualan pakai reseller gitu kan. Berapa? Misalkan 15%. Ya, teman-teman sudah dapetin 4,7 juta. Kemudian dari mana lagi? Ya, saya di rumah jualan ini mas, jualan misalkan teman-teman beli jual kayak angkringan gitu ya, atau tempura gitu, atau sosis atau apalah semacamnya. Misalkan jualan angkringan, saya juga jualan angkringan mas gitu. Nah, atau jualan sosis gitu ya. Nah, berapa kuantitinya per bulan? Misalkan saya sehari itu bisa 20 per bulan, berarti 20 kali 30, 600. Nah, 600 satu sosis itu harganya 5.000, berarti 600 dikali 5.000. Nah, 5.000 1, 2, 3 ya. Jadi dikalikan berarti 30 ya, betul ya. Nah, terus kemudian berapa nih? Nah, saya hitung aja ya, ini dikali 5.000. Nah, ini omsetnya 3 juta. Oke, 3 juta. Itu profitnya berapa? Oh, profitnya gede mas, 30% profit
bersihnya gitu ya. Nah, misalkan teman-teman di sini 30%. Nah, teman-teman sudah punya tabungan 5,6 juta. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Di data semua teman-teman sumber. Saya sering kalau ke sekolah anak itu bawa makanan, jadi jualan makanan tapi PO. Oke. Ya, satu makanan harganya berapa? 100.000, jualannya frozen food. Oke, sekali PO berapa? 5 dikalikan 30. Berarti berapa? 5 kali 30 sama dengan 5 kali 30 biar cepet ya. Nah, kemudian harganya tadi berapa? 100.000 berarti dikalikan 150 ya, ini dikalikan 100.000 1, 2, 3. Oke ya. Nah, profitnya berapa? Gede juga 30%. Nah, sudah sampai 10 juta ini tabungannya teman-teman ya enggak? Ini kan tabungan yang sebelum ini ya, bulanan ya. Nah gitu. Terus ini udah profit ya teman-teman ya. Kalau ini adalah gross profit. Nah gross itu profit kotor, kalau ini goal profit. Nah ini profitnya, terus tinggal dibagi 3. Jadi kita pengen nabung dari profit semuanya, kita bagi 3 untuk kita tabung sepertiganya. Nah teman-teman sudah dapat ini ya, targetnya adalah tadi ya 13 juta. Nah misalkan saya jualan apa lagi? Waduh, apalagi ya ini, baju. Saya jualan fashion tadi sudah, tapi saya juga jualan kerudung. Oke, tambahin aja kerudungnya berapa? Misalkan harganya 100 ribuan ya, saya targetin 200 karena rata-rata setiap hari ada yang closing mas. Oh ya udah, berarti berapa nominalnya? Ya nominal misalkan 200. Kemudian untungnya saya pakai reseller nggak terlalu gede ya, sudah teman-teman di sini maka sudah 13 juta. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mendata sumber income gitu ya. Jadi teman-teman data semua sumber income-nya, kemudian di situ sampai di sini. Nah, baru kita eksekusi satu-satu. Gaji suami ya, kita minta ya. Kemudian ngajar TPQ kita jalankan, jualan fashion. Nah, salah satunya dengan bahasa marketing nanti. Kemudian jualan sosis kita jalankan setelah setiap sore gitu ya. Jualan makanan PO setiap ngantar anak sekolah, jualan kerudung sambil jualan fashion ini tadi gitu. Nah, teman-teman sampai terpenuhi ini targetnya. Nah, maka ketika kita jalankan ini, sebenarnya ini kan yang sudah kita biasa jalankan setiap hari gitu ya. Ya teman-teman, insya Allah tidak akan berat untuk ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman ya, teman-teman ini potensi profitnya ya. Nah, kalau yang sisanya ini berarti kan untuk operasional macam-macam. Jadi teman-teman itu nanti untuk operasional kita gitu ya. Jadi ini sudah benar-benar dalam bentuk profit gitu ya. Nah, angka ini teman-teman sebenarnya bisa dihitung juga ya. Penghasilan suami, kemudian 75% itu apa saja, teman-teman bisa bagi gitu ya. Jadi misalkan kayak gini ya teman-teman, ini kalau ini sumber income, nah, kalau ini adalah pengeluaran. Nah, pengeluaran. Jadi pengeluaran misalkan ya, pengeluarannya apa? Misalkan pengeluaran kalau rumah tangga ya ada pengeluaran harian. Nah ini pengeluaran rumah tangga, pengeluaran rumah tangga ya, sifatnya apa? Harian gitu ya, harian, kemudian mingguan, kemudian bulanan. Nah jadi teman-teman data pengeluarannya apa, hariannya, setiap hari apa. Nah jadi misalkan kalau harian itu 30 hari ya, kemudian jadi di sini kemudian apalagi 30 hari, mingguan itu berarti 4 minggu, bulanan itu cuma 1. Nah harian apa? Biasanya harian itu makan ya, makan pagi siang malam gitu ya. Nah itu biasanya ya. Mingguan biasanya apa? Galon gas gitu. Itu mingguan. Bulanan kayak SPP, gaji gitu, sumbangan. Nah, jadi teman-teman data semua. Harian berapa? Misalkan harian saya habis 100.000 gitu ya. Atau saya kalau 3 juta tadi ya, teman-teman 75% berarti 2,5 juta ya. Oke, harian berapa? Ya, hariannya misal ini saya naikin aja deh, jangan 3 juta ya gajinya, kasihan 5 juta ya. Nah, gitu. Jadi sudah naik belum nih? Nah, ini berarti sudah. Oke, ini jumlahnya sudah semua belum? Oke. Ya, jadi F18 aja. Nah, gitu. Jadi teman-teman di sini ya, hariannya berapa?
Nah, gajinya tadi kalau 25% dari 5 juta berarti 3,5 ya. Nah, targetnya 3,5 ini cukup ya untuk kebutuhan sehari-hari. Teman-teman list. Ya misal bulanan berapa? Bulanan 1 juta, agak banyak gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman tulis aja. Misalnya 1 juta. Nah, kemudian apa? Mingguan ya, kita punya 2,5 juta lagi. Sehari itu habisnya 70.000 sama dengan 70.000 dikalikan kali 30 hari. Nah, berapa jumlahnya? Nah, ya ini kemudian mingguan katakanlah 400.000. Nah, maka sudah pas. Ini pengeluaran rumah tangga. Nah, nanti teman-teman juga pengeluaran bisnis, apa pengeluaran bisnis biasanya. Nah, di data. Nah, ini kalau untuk hitungan ininya ya, ini kan 25% berarti 75% kan itu ke pengeluaran. Jadi ini senilai 75%. Nah, kemudian bisnis jualan fashion ini kan berarti sisanya kan ini pengeluaran kan. Nah, untuk apa? Untuk belanja kain lagi, untuk ini. Nah, jadi ini sisanya ini teman-teman hitung detailnya. Itu pengeluaran bisnis apa? Misalkan internet, listrik. Nah, apa lagi? Gaji. Nah, misal kita masih single factor atau kalau kita punya tim ya gaji karyawan. Nah, teman-teman hitung semua. Gitu. Jadi pengeluaran ini nanti yang akan teman-teman di sini dikurangin di sini gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu kalau teman-teman mau mendata pengeluaran. Jadi ketika ada pengeluaran di luar ini jangan dikeluarkan. Kenapa? Untuk menjaga biar profitnya ada ada selalu di angka 25% gitu ya. Nah, agar ini kita jaga. Jadi ini kita jaga jangan sampai profitnya turun karena pengeluaran kita overload. Nah, jadi teman-teman ini yang dilakukan. Dan nanti insya Allah salah satu ikhtiarnya adalah kita jalan dalam menjalankan WhatsApp marketing.